Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu ilayna syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, khotib berwasiat kepada pribadi khotib sendiri dan khususnya umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bosan-bosannya untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Sholawat beserta salam juga tak bosan-bosan mari kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah di padang mahsyar nanti berada pada barisannya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, takwa yang dimaksud adalah sebagaimana pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah semampumu, berzikirlah kepada Allah dimanapun kamu berada, saat keadaan teduh maupun keadaan terik. Saat kamu melakukan keburukan, segeralah bertobat kepada Allah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita selalu menjaga diri kita untuk melakukan perbuatan dosa dengan cara meningkatkan ketakwaan, dengan cara berzikir kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Terlebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, upaya untuk terus membersihkan hati sangat diperlukan agar menyambut Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali tradisi yang berlaku di masyarakat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di kalangan masyarakat Melayu ada istilah atau tradisi mandi belimau. Di kalangan masyarakat Minang menyambut sukacita Ramadan dengan adanya tradisi malemang. Di kalangan masyarakat Jawa juga ada tradisi punggahan, dan masih banyak lagi tradisi-tradisi masyarakat kita dalam menyambut sukacita bulan Ramadan. Yang kesemuanya itu adalah sebuah ungkapan hati dan sukacita dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini. Di samping tradisi-tradisi tadi, di samping tradisi-tradisi masyarakat yang dalam menyambut Ramadan sebagaimana disebutkan tadi, ada hal yang sangat penting yang harus diselarasikan. Ada hal yang penting yang harus beriringan dalam menyambut Ramadan, yakni kebersihan hati kita,
selaku pribadi yang akan melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah selama di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, cerminan diri kita dapat terlihat dari hati. Hati merupakan pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Saat hati kita bersih dan suci, anggota tubuh yang lain pun akan mengikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita mengenai hati. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghatan, idza saluhat saluhalaha sairul jasad, wa idza fasadat fasadalaha sairul jasad. Ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa di dalam diri kita terdapat daging. Apabila daging itu baik, saat daging itu sedang dalam keadaan baik, maka seluruh tubuh pun akan baik. Namun jika daging itu sedang rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah, daging yang dimaksud itu adalah hati. Riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan ini, sebelum memasuki Ramadan bulan yang mulia ini. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Iza asobahul ma'u qila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Qala kasratu zikril maut wa tilawatil Qur'an." Hati ini seringkali berkarat seperti besi yang berkarat kena air. Lalu Rasulullah ditanya, "Terus apa pembersihnya ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "Pembersihnya adalah memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari hadis di atas kita dapat memahami hati yang kerap kotor karena iri, dengki, hasud, dendam, dan benci terhadap orang lain itu dapat dibersihkan diantaranya dengan memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta menyampaikan pendapat Imam Ad-Daqqaq mengenai mengingat mati. Man aksaro min zikril maut ukrima bi salasati asya. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia pasti akan diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jirut taubah. Orang yang senantiasa mengingat mati, dia akan cepat bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Orang yang sering mengingat mati, maka dia akan memiliki hati yang qanaah, hati yang terima dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa mengingat mati itu akan diberikan wa nasyatul ibadah, yakni diberikan kerajinan dalam melaksanakan ibadah. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka sangat perlu kita untuk sebelum Ramadan ini mengunjungi atau berziarah ke makam orang-orang yang telah mendahului kita, terutama orang tua kita. Di samping ziarah kubur sebagai upaya untuk mengingat mati, juga ziarah kubur sebagai sarana untuk mengingat dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha, fa innahu yurikul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran." Rasulullah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat. Dan jangan kalian katakan bahwa ziarah kubur itu adalah perbuatan yang buruk." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sementara itu menurut hadis yang lain,
Cara yang lain untuk membersihkan hati adalah dengan cara memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, fal Qur'anu huwa shifa at-tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Al-Quran itu obat yang sempurna dari segala penyakit hati dan penyakit fisik, wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga membaca Al-Quran adalah obat untuk penyakit duniawi dan penyakit ukhrawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat pada Jumat yang penuh berkah ini. Semoga sebelum datangnya Ramadan ini kita dapat sesering mungkin untuk mengingat mati dan sering membaca Al-Quran. Semoga khutbah ini juga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur